Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang mulia, ibu-ibu ingkang sarengan pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu niki rada flu nggih. Tapi menawi diparingi sekedhik sakit ngeten niki terus kemutan janjine Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanipun. Tiang sakit niku, orang yang sakit itu akan diangkat 4 perkara. Nanti kalau sembuh dikembalikan 3 perkara. Nggih, sing diangkat pinten? 4, yang dikembalikan 3. Lho kok ngoten nggih. Jadi orang sakit itu yang pertama diambil oleh Allah kekuatannya. Orang sakit itu ndak sekuat kalau dia sehat. Walaupun badannya besar, walaupun badannya kuat, lanang apa wedok, sami mawon. Diambil kekuatannya. Yang kedua, diambil ceria wajahnya. Nur dari wajahnya itu diambil. Orang yang sakit itu dipandang ndak enak. Ndak enak. Wis to ayu kaya ngopo? Nek gek masuk angin niku disawang ndak enak. Ganteng kaya ngopo? Ya. Bagus kaya ngopo? Ganteng kaya ngopo? Kaya Mas Ismanto niki nek gek lara ora bagus nih. Nek gek masuk angin ndak ganteng dia. Hilang. Nurnya itu hilang, diambil oleh Allah. Yang ketiga, rasa di lidah itu diambil oleh Allah. Jadi orang yang sakit itu ngerasa apa mawon pahit rasanya. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya lidah itu diambil. Jadi makan yo rasa-rasen ndak begitu kuat. Karena apa? Nikmat di lidah itu diambil oleh Allah. Yang keempat apa? Salah dan dosa ini diambil oleh Allah. Jadi dosanya orang-orang sakit itu diambil. Jadi nek jenengan sakit, dosanya itu diambil oleh Allah. Kesalahan-kesalahan itu diambil oleh Allah. Nah, begitu jenengan mengki diparingi sehat dening Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan dikembalikan lagi. Sing mau nek lenrak kontruk niku lho dadi pelayon meneh, semangat meneh, gitu, semangat meneh. Yang kedua apa? Yang kedua tadi wajah nggih. Nur wajahnya itu dikembalikan lagi. Mas Ismanto yang ganteng lagi, bagus lagi. Sing ayu tambah ayu melih nggih. Nek pun sehat ngoten nggih. Yang ketiga, nanti nikmat lidah itu dikembalikan lagi. Bar masuk angin niku, bar sakit itu mame buahnya gitu. Seger ngoten gitu. Karena apa? Dikembalikan, nikmat itu dikembalikan Allah. Dan yang keempat apa? Dosa dan kesalahan ini tidak dikembalikan sama Allah taala. Ini saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkat 4 perkara, begitu sehat dikembalikan hanya 3 saja. Dosane ora dibalekke neh, tak balekke neh mboten. Tapi sudah diampuni. Karena apa? Salah satu manfaat, salah satu keutamaan orang yang sakit jika dia orang yang beriman adalah penggugur dosa. Jadi orang yang sedang sakit itu sakit berat atau sakit ringan digugurkan dosa-dosanya. Ngaten dados nek kula panjenengan sakit niku disyukuri mawon. Apapun yang diberikan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun influenza, walaupun pilek melar-melar modat-modat ngoten niku ndak apa-apa. Itu jauh lebih baik. Itu pemberian Allah daripada dunia seisinya jenengan paringkan dening Allah Subhanahu wa taala. Masih jauh lebih baik pemberian Allah. Ngoten nggih? Paham nggih? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten sing badhe tanglet? Sakit tapi bersuluk. Nah, itu lain lagi. Sakitnya tetap diambil dosa-dosanya, dersulnya dapat dosa dia. Ngoten. Nggih, jadi Pak Bu meneh gitu. Tinggal yang diambil seberapa, yang dikembalikan seberapa itu nanti. Jadi wong jenengan iku nggih, orang yang sedang sakit itu ndersula ya tetap lara, syukur ya tetap lara. Nanti kalau Allah sudah kehendaki sehat, jenengan seneng ya sehat, jenengan ndersula ya tetap sehat. Sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dihadapkan Allah pada diri kita ini
bagaimana kita menyikapinya dengan baik begitu saja. Dengan baik saja. Wong ora apik ya tetep ngoten niku. Jenengan dikasih miskin kok ora ridho, muni-muni terus saben tanggane ketemu tanggane jenengan ceritani kesusahan kemiskinan jenengan. Tetep miskin kok. Tetep miskin. Jenengan sakit dresula saben ketemu wong, saben ditiliki wong, jenengan dresula lorone tetep lara. Tapi jenengan dikasih sakit itu senyum-senyum, ridho, ikhlas, ya tetap lara, enggak apa-apa. Tapi dipandang mata Allah itu lebih menyenangkan. Nanti Allah lebih ridho begitu. Tanggane pun nilai ya orang sepet ngoten lho. Wah nilai kae dersula wae kok laramu kaya ngono dersula wae ngoten. Dadi tanggane melu susah ngoten. Tapi nek kita ikhlas, kita senang menerima apa yang diberikan Allah, nanti orang pun melihat senang, apalagi Allah Subhanahu wa taala ngoten. Mulai, enten mulai. Jadi dosa yang dihapus karena sakit ini bukan dosa-dosa besar, bukan. Tapi dosa-dosa kecil. Nah, nek misalkan dosa-dosa besar dihapus, lah nanti pezina, nanti pencuri, enak men gitu. Ada seorang pencuri tertangkap, digebuki kan sakit toh. Nah, nanti terus impas gitu. Dosanya mencuri tidak seperti itu. Yang dimaksud dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu ya cara nyawang tanggane dudu mahrome, ora sengaja maseke kok bagus men batin ning ati, itu dihapus dosa itu dosa jenengan ra dosa. Jenengan batin Mas Ismanto kok ganteng men rumangsane mboten dosa niku. Wong bukan mahromnya kok, gitu. Lho nggih, walaupun dibatin. Lah, ada seorang ulama itu bermimpi masuk neraka. Dia tanya, loh, saya ini ulama, saya ini beribadah kepada Allah, saya ini taat kepada Allah, kenapa saya masuk neraka? Maka malaikat penjaga neraka itu mengatakan, kamu tuh waktu beli handuk itu, kamu melihat penjualnya dan kamu di dalam hati itu ada perasaan, wong kok ayune kaya ngono, endah senenge nek bojoku kaya ngono, dosa niku mlebu neraka niku. Gara-gara ngoten tok. Jadi seringkali kita ini menganggap dosa-dosa sepele, tapi besar di hadapan Allah. Kadangkala kita juga menganggap amal-amal ini sepele, tapi besar di hadapan Allah. Jadi hati-hati dengan dosa yang kecil dan amal yang kecil. Jangan menyepelekan amal yang kecil, jangan menyepelekan dosa yang kecil. Kita tidak pernah tahu dosa mana yang diampuni Allah, amal mana yang diterima Allah. Ngoten, nggih. Pak Nenek ibaratnya pas jalan-jalan sing ngajak ibaratnya ini yang istrinya ya Ifrit cantik ya, putih ngene-ngene terus suaminya nanggung itu juga dosa. Nah, dua-duanya dosa. Istrinya mancing-mancing suaminya berbuat dosa, dua-duanya dosa toh. Coba kalau seorang istri tadi coba diam saja, paling-paling suaminya batin kok dosanya sithik. Lah tapi begitu jenengan pancing-pancing tambah ngomong dosanya tambah gede, tambah nonton ndi. Nah, malah melihat lagi kan? Nah, dosanya tambah lagi. Maka suami istri itu selain berumah tangga yang baik, bagaimana memikirkan akhirat keduanya yang baik. Nah, jadi ojo gawe dosa ning wong lanang, ojo gawe dosa ning wong wedok. Kadang-kadang seperti itu, tidak terasa kita ini memancing-mancing dosa dibuat oleh suami kita. Tidak terasa kita ini memancing-mancing dosa terhadap istri kita. Pripun Pak jeng tangan apa? Kalau sebatas mengagumi karena itu ciptaan Allah gimana Pak? Maksudnya kita melihat ya, ada doanya. Melihat dia itu misalnya cah bagus tapi Masya Allah itu ciptaan Allah kok ganteng. Nggih. Jadi di depannya ada kita di depan ada kata-kata. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu alimun dohiron wan batinan. Jadi yang dilahirkan tuh Allah tahu, yang dibatin pun Allah tahu. Sesungguhnya jenengan mengagumi tadi itu perasaan hati itu seperti apa Allah pun tahu. Maka itu tidak bisa terelakkan dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Maka kita ini diajari doa oleh Rasulullah SAW.
seorang laki-laki melihat wanita yang cantik yang bukan muhrimnya, maka disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fitnati nisa. Kita berdoa seperti itu. Wanita nek ndelok wong ganteng rapatio ngefek. Tapi melihat orang kaya, bangunan yang bagus, itu tergoda hati itu. Ndelok omah kok apike kok ngono. Itu baginda Rasulullah SAW mengajari doa, Allahumma inni a'udzubika minal fitnati dunya. Jadi dua-duanya ini ada doanya, ada godaannya. Semua sudah dikasih penangkalnya. Nah, nek wis donga ngono kuwi kok isih tertarik, ya wis istighfar lah banyak-banyak begitu. Karena kita ini memang manusia iki nggone dosa. Kita ini di kitab Al-Hikam itu disebutkan manusia itu bener wae salah apa meneh salah ngoten lho. Menungso niku ya kuwi lho. Sapa to menungso iki sing bener wae salah apa meneh salah ngoten niku. Nah, maksudnya apa? Menungso tempatnya dosa gitu. Tempatnya salah dan dosa. Nggih, pun ngoten. Orang yang tidak beriman dikasih lama bertahun-tahun. Ganjaran itu maksudnya apa? Oh, dikasih sakit yang bertahun-tahun, terus maksudnya apa? Iya, tapi sampai mati juga beriman. Apakah yang ini oleh Allah? Oh, tidak. Jadi janji-janji Allah, fadilah-fadilah itu untuk orang muslim dan orang beriman saja. Jadi misalkan senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, itu bagi orang beriman. Jadi nek wong ora iman kowe mesam-mesem terus turut dalan enggak ada nilainya. Jadi begini, orang iman, orang muslim itu apabila berbuat satu kebaikan itu mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak beriman tuh manakala dia berbuat baik langsung dibalas Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Agar apa? Agar nanti di akhirat tidak menuntut kepada Allah. Tapi kalau dia itu berbuat jahat, maka bisa jadi dibalas di dunia, bisa jadi dibalas di akhirat. Tapi kalau orang beriman berbuat jahat di dunia itu, jika dibalas Allah di dunia itu untuk meringankan beban di akhiratnya kelak. Jadi janji-janji Allah yang baik-baik, janji Rasulullah baik-baik untuk orang beriman dan muslim, bukan untuk yang lain. Ini ada satu peristiwa. Kalau tertimpa benda berat, mati tenggelam, itu kan mati syahid. Terus melahirkan, meninggal itu kan mati syahid. Nah itu untuk orang beriman. Kalau tidak beriman ya ndak. Enak nih masuk surga. Padahal wong ngono wonge kaya ngono. Lho itu ndak beriman, ora melu janji itu gitu loh. Nggih, paham nggih? Kok enak temen ngoten nggih. Mbon nggih. Nggih, monggo dilanjutke acarane.